Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha hina sa'alahu sahabah kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqalat kana khuluquhu al-Qur'an. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ma'ahu minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang saya muliakan, saya ingin memulai begini dulu. Lebih satu dekade terakhir ini, sekitar 10 tahunan, 15 tahunan, megalada atau macam apa bid'ah. Banyak sekali orang yang membid'ah-bid'ahkan segala sesuatu atau sesuatu yang biasa dan sudah menjadi tradisi yang kita lakukan setiap saat. Pokoknya bid'ah mana kau kipigau, ma maulu ki bid'ah to, ma miraja ki bid'ah to. Banyak sekali bid'ah. Nuzulul Quran bid'ah juga, ya kan? Kenapa? Karena pandangan mereka yang dimaksud dengan bid'ah pokoknya semua yang tidak dilakukan oleh Nabi bid'ah semua. Padahal yang dimaksud dengan bid'ah, hadirin, ini dulu saya memulai ya. Yang dimaksud dengan bid'ah adalah merubah sesuatu dari ajaran-ajaran yang biasa disebut sebagai ibadah-ibadah mahdah, ya, yang biasa disebut sebagai ibadah mahdah. Kalau sudah dikurangi, ditambah, dirubah, itulah yang disebut dengan apa? Itu yang disebut dengan bid'ah. Masih kiri-kiri pura mas sempajang bid'ah ini, Nabi tidak zikir. Artinya Nabi saya dibawa baca bid'ah semua yang lain, salah semua itu kitab yang lain. Baru satu hadis yang dikaji, yang dibaca, hadis yang lain salah. Padahal tidak ada hadis yang salah kalau itu adalah bersumber dari Nabi. Inilah sulitnya Pak, kalau pengetahuan kita rendah, terus tiba-tiba kita menganggap diri paling pintar. Karena teorinya memang begini. Kenapa ki si tau masih sekolah agama? Salah mana tahu? Salah semua orang. Tapi kalau sudah 10 tahun ki belajar, maaf kalau baru 1 tahun belajar Allah pun salah. Kalau sudah belajar 10 tahun, yang disalahkan Nabi. Begitu sebenarnya kalau orang tidak belajar. Padahal sebenarnya hadirin, itulah tadi saya mengatakan bahwa yang disebut bid'ah itu ketika merubah ibadah-ibadah mahdah. Salat umpamanya, puasa, zakat, itu ibadah mahdah. Yang disebut mahdah itu murni, yang tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Kalau ada dari kongkat atau mas sempajang mengaribi 4 rakaat,
itu bid'ah namanya. Tapi kalau ada orang yang berzikir sesudah sholat maghrib, apakah itu bid'ah atau tidak? Pertanyaannya begini, apakah zikir itu bagian dari sholat? Bukan. Sholat itu adalah definisi sholat ya, itu adalah aqwalun wa af'al. Sholat itu ada bacaan, ada gerakan. Muftatahatun bitakbir, yang diawali dengan takbir, wa muhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Itu adalah salat ya. Kalau ada ada sesuatu yang kita tambah bacaannya, tambah gerakannya, di dalam mulai dari takbir sampai salam, itu salah. Itu salah kan? Jadi disebut dengan bid'ah. Ini pun sebenarnya bapak-bapak ya juga harus kita paham. Jangan sampai orang benar kita anggap salah. Saya cerita dulu sedikit begini ya. Waktu saya jadi mahasiswa program doktor di Jakarta, saya sering naik kapal laut. Itu saya mulai program doktor itu tahun 95. Saya sudah program doktor. Sudah lama sekali, itu artinya saya ingin mengatakan saya ini sudah tua. 95 saya sudah masuk program doktor, dan belum ada program doktor di luar Jakarta dengan Yogyakarta. Hanya di Jakarta dan Jogja. Saya kuliah. Saya biasa naik kapal laut. Satu ketika dalam perjalanan, biasa kan biasa panitia mesigi eko kapal lah, biasa mengatakan begini, siapa di antara bapak-bapak para penumpang yang bisa jadi imam, silakan tampil jadi imam. Niga melo macarama, silakan angkat tangannya. Ya, silakan angkat tangan. Saya karena pendidikan saya sudah tinggi, sudah masuk dalam program doktor, pekerjaan yang paling saya hindari itu jadi imam dan ceramah. Saya biasa tidak mau kalau tidak terpaksa. Karena saya tidak mau kemudian buru-buru, karena bisa jadi mega atau acak koroh. Saya tidak mau. Tapi saya selalu mengambil posisi dekat dengan imam. Tiba-tiba ada orang yang lompat jadi imam. Bede samana di kalau betai. Samana kalau betai langsung siapa yang jadi langsung lompat jadi imam. Terus ketika dia jadi imam, apa yang dia hampir semua bacaannya salah. Dia nama kasih tajwidna. Dia nak boleh pendrang. Ya, dia nak kena sekolah kasih langsung jadi imam. Wih, imam. Pokoknya banyak sekali salahnya. Ada orang di belakangnya itu yang dia selalu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pokoknya nagesok matoi sampai itu. Terus ketika dia tahiyat akhir, tahiyatnya sama biasa. Maaf, kalau biasa kita pergi ke Mekah ya, cara duduknya sama dengan tahiyat awal dengan tahiyat akhir kan, sama cara duduknya. Ya roh jamaah saya di Makkah si subhanallah. Artinya dia apa kutubatemu tudang salah tuh ya tuh. Selesai assalamualaikum, langsung jamaah tadi itu kebetulan dari Belawa itu, dari Wajo, pura masih kolaku asadia. Langsung dia bilang, bapak kalau tidak bisa ki jadi imam, jangan ki jadi imam. Salah semua itu bacaan tak. Salah bacaan tak itu juga cara dulu tak itu salah. Apa jawabannya? Menurut bapak, menurut yang saya tahu itu benar, bacaan saya benar. Wah, sampai-sampai sama Nabi Tolosi Jaguru, saya tidak mau berhenti. Saya karena dekat di situ, saya nggak tahu ya, saya terpanggil untuk menengahi masalahnya. Saya bilang, Pak, maaf di, saya dengarkan tadi memang banyak sekali salah tajwid tak. Bilang, apanya yang salah? Itu kan menurut pendapat bapak. Kenapa tajwid itu tidak ada perbedaannya? Kalau idgham ya idgham, izhar ya izhar, iqlab ya iqlab, kalau sin ya sin, kalau shin shin, kalau sad ya sad. Tidak ada perbedaan bacaannya kalau itu ya. Tapi dia mengatakan itu menurut pendapat bapak. Ya, ini yang kasih tahu tadi itu. Saya bilang tidak begitu, Pak. Kalau tajwid itu kalau salah salah.
Ya, kalau waladhalin kita bilang waladalin, salah itu, salah terjemahannya itu. Tanggung ki dosanya. Saya tengahi masalahnya. Baru kemudian dia mengerti. Ada panitia di situ. Saya bilang kita juga tadi yang menyalahkan orang cara duduknya juga salah toki. Maka agana salah agana salah nak. Karena dia orang tua. Saya bilang itu cara duduk begitu. Ada banyak macam. Yang kita lihat hanya yang ada di Belawa saja, yang ada di Pindrang, ya begitu cara duduk tak. Tapi yang ada di mazhab lain, kebetulan alirannya beda, ya cara duduknya seperti itu. Baru kemudian dia saling baru mengerti semua. Oh ya begitu ya, begitu. Artinya apa? Kalau itu orang bisa berbeda kalau persoalan begitu. Tapi kalau persoalan ibadah mahdah tidak boleh. Merubah salat Jumat, merubah salat Idul Fitri yang biasa diawali dengan salat, merubah menjadi khutbah dulu baru salat, itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu ibadah mahdah. Karena kan pernah ada sahabat dulu, Muawiyah bin Abi Sufyan, bukan Muawiyah, anaknya Yazid bin Muawiyah, dia merubah itu salat Idul Fitri, Idul Adha, dia mau samakan dengan salat Jumat, mendahulukan khutbah baru salat. Kenapa dia mendahulukan? Karena bagi dia Rasulullah juga merubah salat Jumat yang dulunya diawali dengan salat, diakhiri dengan khutbah. Sekarang Nabi merubah itu, dia merubah juga seperti itu. Ya, riwayat apa? Awal disyariatkannya salat Jumat itu diawali dengan salat dulu baru khutbah. Tapi ternyata sesudah khutbah, sesudah salat, banyak orang yang pergi, banyak yang pulang, maka diawalilah dengan apa? Dengan khutbah dulu baru salat. Nabi yang merubah. Kalau Nabi yang merubah, siapa yang suruh Nabi? Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi dalam hal ibadah tidak boleh dia rubah sendiri. Harus ada persetujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara hadirin, sesudah Nabi SAW banyak sekali bid'ah yang dilakukan oleh para sahabat. Megalada bid'ah Nabi gau. Yang maksud saya adalah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Contoh kecil ya, saya beri contoh. Abu Bakar As-Siddiq ketika jadi khalifah, dialah yang menginisiasi supaya Al-Quran itu dibukukan dalam bentuk mushaf Al-Quran, seperti yang kita baca ya. Dialah yang menginisiasi, ini Al-Quran harus dibuatkan mushaf. Apa yang terjadi hadirin? Hampir semua sahabat, kalau tidak saya katakan semua sahabat menolak. Tidak bisa Abu Bakar, sekalipun kamu jadi khalifah tidak boleh dong kamu bertindak sewenang-wenang begitu. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah memerintahkan membukukan Al-Quran dalam bentuk mushaf. Itu namanya bid'ah. Itu namanya bid'ah. Tapi apa jawaban Abu Bakar? Karena yang paling keras menolak itu Umar. Dia sampaikan ke Umar, kenapa saya mau bukukan Al-Quran? Karena saya khawatir kalau Al-Quran tidak dibukukan, saya khawatir umat Islam itu seperti dengan umat Yahudi dan Nasrani yang tidak memegang kitab suci mereka. Itulah sebabnya Bapak ya, maaf ini saya kira orang Nasrani juga paham semua. Ada 4 kitab suci mereka, Degaga Fadai Sena. Tidak ada yang sama isinya. Lukas, Markus, Matius, Yohanes, tidak ada yang sama isinya itu. Engkau mana perbedaannya? Ya, ada semua perbedaannya. Saya khawatir umat Islam seperti itu kalau Al-Quran tidak dibukukan. Pertanyaannya, apakah Nabi pernah lakukan? Tidak pernah. Apakah namanya itu bidah? Iya bidah. Makanya Umar bin Khattab dia membagi bidah itu dalam beberapa bagian. Pertama ada yang disebut dengan bidah wajib. Bidah wajib. Yang mana contohnya bidah wajib? Membuat mushaf Al-Quran itu wajib hukumnya. Kalau tidak, kita semua berdosa. Coba kita bayangkan Pak, sekiranya dengan mushaf Al-Quran macam mungkin kira-kira mengaji. Tidak bisa. Kenapa? Karena kita tidak bisa menghafal Al-Quran. Sahabat Nabi 1-2 kali dia dengarkan Al-Quran langsung dia hafal. Coba kalau ini
Ibaca puluhan kali Al-Quran kita baca, kita tidak hafal-hafal. Kita tidak hafal. Makanya kemudian itulah Al-Quran dibukukan. Apakah itu bidah? Ya bidah, tapi bidah apa? Bid'ah wajib namanya. Ini pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang azan 2 kali pada hari Jumat? Apakah pada masa Nabi azannya 2 kali kalau Jumat? Semua mengatakan tidak ada riwayat yang mengatakan azannya 2 kali. Yang memulai azan 2 kali itu adalah Utsman bin Affan. Itu azan 2 kali. Siapa yang memerintahkan kita, yang mengajak kita melaksanakan tarawih di masjid 20 rakaat atau bahkan lebih 20 rakaat? Siapa yang pertama melakukan itu? Apakah Nabi? Bukan Nabi. Yang pertama siapa? Umar bin Khattab. Apakah itu bid'ah? Ya bid'ah itu. Tapi bid'ah apa namanya? Tadi pertama bid'ah wajib, yang kedua bid'ah sunnah. Jadi jangan hanya semua bid'ah dhalalah. Bid'ah dhalalah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Maulud kok bid'ah? Siapa yang maulud, melaksanakan maulid, masuk neraka semua. Itu artinya apa? Di bawah bid'ah. Saya mau mengajak kita hadirin ya, apa yang selama ini kita lakukan, yang kita ikuti para ulama kita, tidak usah kita berhenti, lanjutkan itu, karena itu bagus. Apa tujuan kita melaksanakan maulid sebenarnya? Kalau kita maulid hanya telur, itu memang salah itu. Tapi kalau kita bawa telur, sedekahkan telur karena kecintaan kita kepada jamaah, supaya mereka datang mendengarkan sejarah Rasulullah. Pertanyaan saya, apakah dapat pahala atau tidak? Ini nak jawab tidak perlu saya yang jawab. Itulah sulitnya sekarang Pak, karena megalada macam apa salah dia ini sama apa deceng. Itu yang sulit itu. Itu yang saya harus antar ya, supaya kita kemudian faham semua. Dan kenapa saya harus sampaikan begini? Karena saya lama di Makassar. Di Makassar hari ini tasik di 2 menit bawah Masjid Imam Maulud. Tinggal beberapa masjid yang maulid itu. Ya. Satu masjid. Kenapa itu tadi? Di Masjid Makassar sekarang hampir tidak ada lagi zikir sesudah salat. Kureta mas sempaja tanpa gile si tangga-tangga Bang. Dan yang paling jelek yang saya lihat, maaf, sudah salat langsung ambil HP-nya. Halo. Yang mana lebih bagus, zikir atau membuka HP? Ya, ini kita gunakan logika kita sebenarnya. Ya, logika kita. Ini yang parah bagi kita ini. Hadirin yang saya muliakan, itu yang pertama ya, yang saya ingin sampaikan dulu. Ini baru masuk inti ya. Baru tadi sudah pembukaan sudah 20 menit. Nah, saya janji hanya setengah jam saja. Jadi intinya hanya setengah jam. Hadirin yang saya muliakan, kalau kita coba buka Al-Quran, hadirin, nama Muhammad itu hanya disebutkan 5 kali saja. Coba kita buka Al-Quran, 5 kali itu nama Muhammad. 4 kali dengan nama Muhammad, 1 kali dengan nama Ahmad. Karena itu Ahmad Muhammad itu yang dimaksud. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Wa ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa aminu bima nuzzila ala Muhammad Muhammadun Rasulullah. Itu 4 kali ya, 4 kali. Dan 1 kali wa ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu berarti 5 kali. 5 kali Pak. Coba bandingkan dengan Nabi, siapa yang paling banyak ya? Dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu dalam Al-Quran disebutkan namanya sebanyak 139 kali. Bisa kita cek itu. Nulema aku tahan kibir. Sana tu cek kira buka mana Al-Quran mako kode magampalade engka kamusnah.
Ada kamusnya di HP juga ada. Langsung kita buka berapa kali. Langsung kita tahu 139 kali atau 136 kali ya, kalau saya tidak salah. Itu antara dua itu. Ini siapa? Ini Nabi Musa, karena Nabi Musa itu yang paling banyak sejarahnya dalam Al-Quran itu. Itu disebutkan dalam 27 surah. 27 surah itu disebutkan. Sesudah itu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, itu 63 kali disebutkan. Kemudian Nabi Nuh juga sering kali, itu lebih 50 kali. Kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam itu puluhan kali juga. Itulah mungkin sebabnya kenapa di kita ini mereka tahu yaseng siapa? Banyak sekali orang namanya Musa. Lah Musa. Ya, Musa, ada Ibrahim, ya ada Nuh. Sekalipun sebenarnya ada satu nabi yang memang disebutkan namanya dalam Al-Quran itu hanya satu kali. Makanya hampir tidak ada orang yang namanya seperti itu. Siapa kira-kira Pak? Nabi siapa hanya disebutkan satu kali dalam Al-Quran? Nabi Ilyasa. Bukan Nabi Ilyas ya. Kalau Ilyas itu 2 kali disebut dalam Al-Quran. Kalau Ilyasa itu 1 kali saja. Makanya hampir saya tidak pernah mendengar nama orang di umat Islam itu namanya Ilyasa. Ada orang pindah namanya Ilyasa. Mungkin susah kita cari ya. Ilyas banyak kan, tapi Ilyasa susah. Saya mengenal nama Ilyasa itu baru 1 itu. Ada guru saya dulu di Jogja, tapi dia ngajar di Jakarta di S3. Itu namanya Profesor Dr. Haji Ilyasa. Ilyasa namanya, Muhammad Ilyasa. Itu sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Ya Robawiseng. Kenapa? Karena mungkin namanya kurang disebut dalam Al-Quran. Karena memang hadirin, untuk memberi nama orang sebaiknya yang paling bagus itu ya salah satu diantaranya adalah nama-nama Tuhan. Asna Allah Ta'ala, si bawa asna surona Allah Ta'ala. Itu memang. Tapi sekarang ini kan orang tua tidak memberi nama anaknya dengan nama-nama Nabi. Siapa namanya? Abdurrahman Koloti ini, bukan milenial ini, bukan generasi Z ini. Ya generasi milenial kolonial itu. Saya mengabsen itu anak mahasiswa saya, hampir tidak ada lagi Pak nama Nabi itu namanya. Hampir tidak ada lagi yang canggih-canggih semua. Albertus, Ronaldo, ya. Siapa lagi? Christian, Hadinata, macam-macam namanya. Tapi ini muslim atau tidak? Ya muslim. Kenapa namanya itu? Ya ikut-ikutan saja. Padahal kan agama mengajarkan, kan Nabi mengajarkan ya, ada 5 kewajiban orang tua kata Nabi. Satu diantaranya adalah berikan nama anakmu dengan nama yang baik. Kenapa? Karena nama itu adalah doa. Farello doang ya tuh, ya kan? Jadi kalau sembarang saja kita kasih nama yang bagus juga, itu adalah nama-nama yang ada dalam Al-Quran. Tapi yang pantas melahirkan anaknya, dia sering baca dalam Al-Quran kisahnya Fir'aun, langsung kasih Fir'aun. Jangan juga, Fir'aun itu penjahat itu ya. Sementara hadirin ya, itu tadi perbandingannya. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad itu hanya 5 kali saja, sementara Al-Quran itu diturunkan kepada Muhammad? Yang perlu kita pahami bahwa sebenarnya dalam Al-Quran itu banyak sekali Muhammad di situ, banyak sekali, bahkan ribuan itu. Hampir semua kata kul dalam Al-Quran itu ditujukan kepada Muhammad. Kul ya ayyuhal kafirun, katakan hei Muhammad, wahai orang-orang kafir. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falak, kul a'udzu birabbin nas, kul ya ahlal kitab, dan seterusnya. Itu adalah Muhammad itu. Ya, itu Muhammad. Wa yas'alunaka anil anfal. Mereka bertanya kepada kamu siapa? Muhammad. Jadi banyak sekali. Ya, banyak.
Artinya apa? Muhammad banyak sekali dalam Al-Quran, tapi satu kali pun dalam Al-Quran Allah tidak pernah menyebut nama Muhammad ketika dia memanggil Nabi. Beda dengan Nabi yang lain, ketika disapa oleh Allah itu dipanggil namanya. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Hei Adam, tinggallah kamu di dalam surga bersama istrimu. Ya kan? Itu dipanggil namanya. Ya Nuh, ya Ibrahim, ya Isa, dan seterusnya dipanggil langsung namanya. Tapi kalau Muhammad itu tidak. Apa sebabnya hadirin? Tidak lain hanya satu saja, itu akhlak Nabi SAW yang luar biasa. Dan yang memberikan apresiasi terhadap Muhammad itu bukan manusia, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu Muhammad betul-betul orang yang memiliki akhlak yang paripurna. Jadi akhlak Nabi itu luar biasa itu. Tidak ada yang satupun makhluk yang bisa menyamai. Ya, semua Nabi dan Rasul tidak ada yang menyamai akhlak Rasulullah. Sehingga kalau kita bicara tentang akhlak Nabi, tidak bisa selesai hanya dengan satu malam saja. Kenapa? Karena semua yang baik yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah yang paling pertama melakukannya adalah Rasulullah Muhammad. Saya coba, maaf ya, Pak Ketua Tanfiz NU itu saya kira dia hafal Barsanji itu. Itu kan salah satu bagian Barsanji itu menyebutkan sifat Rasulullah. Ya kan? Biasa kau baca kibar saja ada satu bagian itu biasa wakana namanya ya. Wakana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wa tawadu yahsifu na'lahu wa yarka'u thawbahu wa yahlubu syatahu wa yasiru fi khidmatin sariyah. Itu ditulis oleh seorang sastrawan pada masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dia tulis dalam bentuk nazam, dalam bentuk syair. Ini contoh kecil saja bahwa Nabi SAW itu syadidal haya. Apa itu syadidal haya? Kalau orang Bugis itu mengatakan matandre siri. Saya tidak tahu apa bahasa Indonesianya itu, Pak. Apa bahasa Indonesia matandre siri? Tinggi malu, tidak begitu. Apa bahasa Indonesianya itu? Matandre siri. Oh gimana? Maka sila ada bahasana matandre siri. Ternyata pas siri-siri kan? Itu kan beda itu, matandre siri. Dan ternyata hadirin, orang yang memiliki matandre siri itu adalah bagian dari agama. Itu adalah ajaran agama. Bahkan bagian dari iman. Kan Nabi menyebut begini, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada lebih dari 70 tingkatan. Bid'un wa sab'una syu'bah, lebih 70 bagian itu iman itu. A'laha, yang paling tinggi, iman yang paling tinggi itu adalah qaulu la ilaha illallah. Ketika orang mengatakan la ilaha illallah, itu adalah iman tertinggi. Namun ini mega syaga telo tak beriang. Biar bagaimana kebaikan yang kita lakukan, tapi kalau tidak pernah kita ucapkan la ilaha illallah, tidak pernah kita bersyahadat, tidak ada hak kita masuk ke dalam surga Allah. Karena itu tiketnya itu tiket namanya. Tapi sekalipun tidak ada amal baik kita, tapi pernah kita mengucapkan la ilaha illallah sekalipun satu kali saja, itu pasti ada tempat di surga. Pasti ada tempat di surga, sekalipun mungkin lambat kita masuk. Itu makanya Nabi mengatakan yang paling tinggi derajatnya itu adalah la ilaha illallah. Wa adnaha, iman yang paling tinggi itu adalah amatatul adza anit tariq, membuang yang menyakitkan, duri yang menyakitkan yang ada di tengah jalan. Dan duri kecil itu di tengah jalan atau di situ kita ambil, kita buang, kita singkirkan. Itu adalah iman. Itu adalah iman. Kemudian Nabi melanjutkan wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu adalah bagian dari iman. Weh, masiri kak sedih bela, karena itu tetanggaku seratu telo nak beriang ku masigi raya lo mata lo ma maulu tahu
Nah pada doma jama-jamaku, deulo ikala masiri kak, iya 200. Itu bagus, itu namanya al-haya itu. Tapi jatuhnya kada Pak Ketua Panitia umumkan itu. Kalau tidak diumumkan saya tidak terima. Saya 200, dia 100. Itu namanya ria. Itu namanya ria kan? Selalu mau diketahui menyumbang, bersedekah, itu namanya ria. Jadi gitu. Saya beri contoh rasa malu Nabi, dan saya kira ini sulit sekalipun anak yang bisa ikuti. Pada satu ketika Nabi kembali dari medan perang, angin bertiup begitu kencang, kemudian tiba-tiba kelihatan lutut Nabi SAW, kelihatan lutut Nabi, dan banyak sahabat yang lihat. Langsung berubah itu mukanya Nabi, tapa mencela rupanya, nataro siri. Ya ini, jangankan laki-laki, wanita saja hari ini Pak terbuka semua pakaiannya, tapi bukan di pinrang ya. Kalau kita jalan di mall-mall besar di Makassar, asahada kifema disuki yolo majenne tapaka singiwi bisandai rurupata nasabak megalada dosi lolonge, ada dosa. Kenapa? Ada semua di situ. Ini baru di Indonesia Pak. Apalagi kalau kita keluar negeri, waliyazubillah, waliyazubillah. Saya maaf ya, saya pernah di satu negara yang namanya Cekoslowakia, Ceko, yang namanya Ceko. Di situ ada mobil tertulis, di mobil ini disiapkan tempat bercinta. Oke, baik ya, saya teruskan sedikit lagi karena memang saya janji hanya 15 menit, 30 menit saja. Saya lanjutkan sedikit. Kemudian hadirin, terkait dengan kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW, saya hanya ingin mengutip sedikit ya, bagaimana kepemimpinan Nabi. Salah satu gaya kepemimpinan Rasulullah atau bentuk kepemimpinan Nabi itu adalah apa yang disebut dengan al-adl, keadilan. Dan keadilan Rasulullah Muhammad SAW itu diperlihatkan ketika dia menerapkan hukum. Ada satu riwayat, ada seorang anak pejabat itu yang mencuri, anak pejabat yang mencuri. Terus kemudian ada di antara sahabat yang mencoba melindungi anak sang sahabat, anak-anak pejabat ini, yang dulu bapaknya pejabat, dia sebelum dia menjadi masuk Islam. Ada juga yang mengatakan itu anak raja sebelum masuk Islam. Kebetulan anaknya mencuri atau mungkin korupsi lah, korupsi. Kemudian ada beberapa sahabat itu yang mencoba mendekati Rasulullah dengan meminta mendatangi orang yang paling dekat dengan Nabi, yaitu anak angkat Nabi yang namanya Zaid bin Al-Harith. Coba tanya dulu Zaid, kan itu anak angkatnya Nabi, itu dekat sekali dengan Rasulullah. Ketika ditanya Zaid, kemudian dia mengatakan, saya takut kepada Nabi, tapi karena dipaksa, ia kemudian datang. Apa kata Rasulullah? Zaid, inilah asbab wurudnya hadis ini ya, yang saya katakan. Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarikat laqata'tu yadaha. Sekiranya Fatimah anak Muhammad mencuri, saya sendiri yang akan potong tangannya. Saya yang potong tangannya. Tentu berbeda dengan kita hari ini ya. Justru anak-anak kita, anak pejabat itu banyak dilindungi, bahkan diberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Melakukan mungkin kesalahan, kita mencoba menutupi. Kalau Nabi tidak, saya yang potong tangan anak saya kalau dia mencuri. Yang kedua hadirin, bagi saya ini sangat penting ya, itu adalah toleransi, sikap toleran Nabi. Sebagai pemimpin, seperti Pak Bupati kita semua di sini yang memegang satu tampuk kepemimpinan, itu harus toleran itu. Saya ingin memberikan beberapa contoh, 1-2 contoh saja. Ada 2 sahabat yang berdiskusi, berdebat tentang apakah salat ulang, mengulangi salatnya ketika dia salat dalam keadaan tayamum, tiba-tiba dia dapat air. Kedua sahabat, dia musafir, loi mas sempajang di gagawai, kure mas sempajang, tiba-tiba jalan sebentar, ada air dia dapat. Berdebatlah 2 sahabat ini. Yang satu mengatakan,
saya mau mengulangi salat saya. Loka mas sempaja pemeng. Yang satu mengatakan tidak, sudah mika tadi. Pertanyaannya yang mana yang benar? Apakah yang mengulangi atau yang tidak? Tidak ada yang selesai. Kemudian persoalan ini dibawalah kepada Nabi. Saya sering mengatakan begini, sebagai seorang Nabi, dia sebenarnya bisa memutuskan ini yang benar, ini yang salah. Ya, tapi apa kata Nabi SAW? Oh ya, yang salah 2 kali pahalanya 2, yang salatnya 1 pahalanya 1. Ini juga membuktikan bahwa hadirin, salat itu boleh diulang. Apalagi kalau kita salat, kita menganggap tadi majas di sempajaku naero, tidak enak, aduh tidak khusyuk salat saya tadi itu, saya mau ulangi salat saya. Itu boleh itu. Karena Nabi pernah sekali 2 kali melakukan itu ya. Sahabat salat, dia lihat, kan Nabi itu tahu isi hatinya orang kan, karena diinformasikan oleh Jibril. Dia salat, maka laletoni batin nama sempajang nulek apa macam-macam lah ya. Apalagi kita hari ini Pak ya, banyak sekali yang bisa mengganggu kita ketika kita salat. Yang paling bisa mengganggu ini salat ini nih ya, HP. Makanya itu imam mestinya hari ini kalau dia mau jadi imam, dia tidak hanya mengatakan sawu sufufakum, dulu, bukan hanya itu. Harusnya sekarang ini matikan HP tak semua ya, tanpa mati mana nih HP tak. Karena kalau HP bergetar atau bunyi apalagi mengganggu banyak orang, bukan hanya kita. Sekalipun hari ini banyak orang yang salat itu mau nih HP na diangkat dulu nih ke rumah telepon, buka-buka dulu. Yang paling parah lagi kalau WA masuk, nah balas dulu baru simpan. Bisa jadi ada sudah seperti itu hadirin. Jadi kalau salah ya, kalau tidak bagus diulangi. Nabi ini tadi saya beri bukti ya, sahabat itu salat Nabi katakan ulangi lagi, dia ulangi lagi, masih tidak bagus, ulangi lagi salatnya. Sahabat itu mengatakan, ya Rasul, bagi saya itu salat saya yang paling baik menurut saya. Apa kata Nabi? Coba lihat cara sahabatmu itu salat. Sahabat tadi itu baru masuk Islam, jadi cara salatnya itu masih tidak bagus, ya kan? Masih tidak bagus. Itu contoh pertama ya, bahwa Nabi itu toleran. Bahkan toleransi Rasulullah SAW bahkan kepada non-Islam sekalipun. Ini terakhir yang saya ingin sampaikan. Pernah Rasulullah SAW dilapori oleh seorang Yahudi yang datang melapor kepada Nabi Muhammad, itu ada sahabatmu itu megaladin rena dia lompaja kak, nggak mau bayar utangnya. Ini juga artinya apa Pak? Tidak apa-apa itu kita belanja kepada non-Islam, silakan saja kita belanja kepada non-Muslim, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi bagi saya hadirin ya, kalau bisa kita belanja kepada sesama Muslim kita, masyarakat kecil ini, apa salahnya kalau kita belanja di situ? Cuma kata masalahnya, pertama dia nama kasih ngonrona, yang kedua biasa dia nama kasih timbangan, ya kan? Dia nama kasih timbangan. Apa kata Rasulullah? Coba panggilkan itu sahabat. Dipanggillah sahabat ini menghadap oleh Nabi, kemudian disampaikan, kenapa kau tidak bayar punya orang? Apa jawaban sahabat itu? Saya tidak mau bayar karena dia Yahudi. Nabi begitu marah. Padahal yang datang menghadap itu adalah Yahudi. Dia membenarkan sang Yahudi, ya, membenarkan sang Yahudi. Dan yang paling terakhir, kan ini lagi fenomenal beberapa waktu yang lalu. Pertanyaannya, apakah boleh non muslim masuk ke dalam masjid? Apa boleh atau tidak? Kalau kita, maaf ya bapak-bapak ya, ini fakta sejarah, bukan hanya sekarang, mulai masa Nabi sampai hari ini banyak sekali non muslim itu masuk dalam masjid. Mega ya, mega. Kalau kita mau lihat secara langsung, pergi ke mana? Pergi ke Mesir sana. Di Mesir itu ada 3 masjid sejarah. Masjid Al-Azhar, saya pernah kuliah di Al-Azhar sebentar.
Penelitian disertasi saya itu di Al-Azhar. Jadi lama saya tinggal di situ meneliti. Menjelang saya doktor, saya di Al-Azhar tinggal setahun lamanya. Ya, penelitian disertasi saya. Setiap saat, Pak, banyak sekali non-muslim masuk ke dalam Masjid Al-Azhar. Banyak sekali orang masuk di Masjid Husain bin Ali, Masjid Syiah ya. Banyak sekali orang masuk di Masjid Amr bin As. Tapi apa yang mereka lakukan kalau masuk masjid? Kalau dia masuk masjid, dia harus sama dengan muslim. Tidak boleh pakai celana pendek, tidak boleh robek-robek celananya. Kalau perempuan dia harus pakai mukena. Tidak boleh pakai sandal, apalagi sepatu. Silakan masuk ke dalam. Kenapa? Karena pada masa Nabi juga pernah membenarkan Nasrani Najran masuk ke dalam masjid. Yang tidak boleh itu kalau ada orang yang masuk masjid tetap pakai sepatu laras, pakai celana pendek, itu tidak boleh, usir keluar itu. Usir keluar, karena itu tidak dibenarkan. Tidak boleh. Saya kira kita yang tua-tua seperti umur-umur saya, kita masih ingat mungkin peristiwa yang pernah terjadi di Tanjung Priok. Sampai terjadi pertumpahan darah ketika LB Murdani jadi Menko Polhukam dulu, nah sekarang namanya ya. Itu kemudian maaf ya, tentara itu masuk banyak menyerang orang-orang yang ada karena anti Soeharto dulu kan, ada banyak orang anti Soeharto. Kemudian banyak orang mati di situ. Kenapa umat Islam marah? Karena tentara itu masuk dalam keadaan pakai sepatu, maka marah. Coba kalau buka sepatunya, kemudian dia masuk di dalam, tidak ada masalah. Baik-baik masuk dalam masjid, tidak ada masalah. Kenapa saya katakan begitu? Karena kemarin jadi ribut kan, ketika Paus Fransiskus itu masuk ke Masjid Istiqlal. Banyaklah yang mencemooh, mencaci maki imam besar Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar. Tapi Profesor Nasar itu tidak pernah satu kali pun berkomentar. Kenapa? Karena artinya apa? Dia pasti berpandangan orang yang mencemooh saya ini paling tidak mereka tidak paham sejarah, tidak pernah membaca. Ini kan ada hadisnya, Pak. Ini ada hadisnya. Kita hanya tidak paham saja. Kalau seperti saya, santai-santai saja saya melihat. Mungkin saya agak geli ketika umpamanya terjadi dia cium kepalanya, ada dia cium, mungkin itu ya. Tapi pertanyaannya, apakah memang orang kita tidak boleh cium? Itu pertanyaannya. Apakah memang tidak boleh? Nah, ini semua orang yang biasa terjadi diskusi ya, yang besar seperti itu. Itu kan mencium apa, itu kan hubungan kemanusiaan ya, bukan hubungan akidah sebenarnya. Kalau saya ingin mengatakan seperti itu ya. Kenapa saya harus sampaikan ini? Karena terkadang kita mengeritik sesuatu tanpa kita paham apa ada dalilnya atau tidak. Sekalipun saya tidak setuju juga kalau hari itu kelihatan, karena banyak orang yang sepertinya untuk sekarang ini ya antipati. Wah, cium-cium dan seterusnya. Ini seperti apa ya? Mungkin bukan tempatnya. Apalagi saya cross check itu. Saya cross check kemarin karena kan yang di Istiqlal itu banyak sekali orang Sulawesi Selatan yang direkrut oleh Prof Nasar di situ sebagai pegawai. Saya tahu itu, dan banyak yang punya fungsi besar di situ. Saya tanya mereka, di mana beliau diterima? Katanya bukan di dalam tempat anunya masjid. Kalau mungkin di sini di luar sana itu ya. Kurasaliwa ya berengonrong, tidak masuk pada di dalamnya. Tapi kemudian di framing lah orang masuk sepertinya menari-nari, nyanyi-nyanyi di dalam tempat masjid. Ini kan sebenarnya apa sih yang tidak bisa dipalsukan, Pak? Yang tidak bisa dibuat orang sekarang. Nah, kalau itu tidak benar, kira-kira siapa yang berdosa? Jangan hanya amal jariah saja yang ada, dosa jariah juga ada. Dosa jariah juga ada. Kalau itu tidak benar, maka dosa mana ki? Semua orang yang berdosa itu kemudian berdosa semua. Ini yang harus kita pahami semua. Tetapi terakhir sekali saya ingin sampaikan, agama kita sebagai agama tauhid, pelihara agama kita. Pelihara, karena hari ini luar biasa banyaknya kelompok ajaran yang ingin merusak Islam. Karena kenapa? Memang seperti itulah tujuannya non-Islam terhadap Islam. Ada gerakan non-Muslim sekarang ini yang dikenal dengan, mungkin sudah sering kita dengar istilah 4F dan 4S.
mencoba mempengaruhi umat Islam dari fun, itu bahasa Inggris ya, fun itu bersenang-senang. Di mana-mana ada tempat bersenang-senang. Kalau di Makassar hari ini Pak, semua tempat yang namanya karaoke di mana-mana itu ada, semua hotel itu ada itu. Semua orang tahu kalau di hotel itu ada tempat yang, saya pernah tanya salah seorang, bukan CEO ya, pimpinan tertingginya hotel Claro, dia mengatakan pendapatan terbanyak di Claro bukan penghuninya, tapi pendapatan terbanyak itu adalah hiburannya, hiburan ecek-eceknya. Ada tempat-tempat khusus itu Pak, itu yang mahal dibayar itu. Jadi itu fun, masuk ke dunia Islam. Yang ngerinya sekarang di Mekah juga, di Saudi Arabia sudah ada juga. Itu mengerikan itu. Yang kedua fashion. Fashion itu cara berpakaian. Coba lihat anak-anak kita. Yang ketiga itu food, makanan. Tadi saya bicara dengan Pak Bupati, kayaknya sama dengan anak saya. Dia na merah ki si bawa mandre. Ko si bawa ki mandre, dia na puja andre tak. Ya idi puja mandre na subale, tunubale. Nasupalako, itu paling enak itu. Sanggara Belanda. Oh enak sekali kalau itu. Tapi anak-anak sekarang apa yang dimakan? Tidak ada nasuka itu. Yang biar sedikit-sedikit ada COD. Sedikit datang. Tidak ada makanan yang enak. Masa apa enaknya itu? Tidak ada enaknya kalau saya. Tidak ada enak. Itu food. Kenapa? Karena di Eropa sudah lama sekali begitu Pak. Coba kalau kita ke Eropa, baru-baru ini saya ke Jepang ya, ke Tokyo. Aduh, saya bilang inilah negara paling tidak suka sekali saya tinggal di sini. Kenapa? Makanannya paling saya tidak suka. Dia akan menyamang uji mandre. Yang keempat itu faith, keimanan kita itu mencoba digrogoti. Jadi 4F namanya. Yang kedua ada namanya 4S. Apa itu 4S? Sport, olahraga. Ya kan? Coba banyak olahraga sekarang. Pada meponco olahraga, pada mega penonton nah. Coba kita pergi lihat. Padahal ya, di mata apa mas olahraga malampe-lampe, ya kan? Okay. Itu sport. Sekalipun olahraga itu diajarkan oleh Nabi. Kan itu salah satu kewajiban orang tua terhadap anaknya, ajar mereka berolahraga. Tapi jangan olahraga yang sangat menyimpang. Sport ya. Yang kedua adalah smoking. Ya, smoking bukan berarti merokok ya. Sesuatu yang memabukkan. Sesuatu yang memabukkan ya. Bukan itu. Yang ketiga seks atau free sex. Di mana-mana kan semua tempat itu di semana tahu ya. Di Indonesia dulu ada satu tempat di Surabaya yang paling terkenal, tapi kemudian itu digusur. Yang kemudian sekarang ini menjadi apa? Islamic Center ya. Itu tempat prostitusi terbesar di Asia. Itu di Indonesia Pak. Saya kira itu hadirin ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya apa yang saya sampaikan, dan saya kira sudah lewat apa yang sudah sampaikan karena saya juga harus tinggalkan tempat ini cepat. Dan insya Allah malam ini saya akan langsung ke Makassar. Saya lihat jadwal saya tadi di HP saya, pagi-pagi saya menguji calon doktor ya, dan dia sudah ujian tertutup besok pagi jam 8. Makanya saya harus, selain tugas-tugas kantor saya yang saya harus selesaikan. Saya kira itu hadirin, dan tentu saya mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Kalau ada yang salah, ada yang keliru, mohon dimaafkan, karena mungkin itu hal yang saya tidak sengaja saya sampaikan. Dan tentu saya juga berharap ini bukan kali pertama kita ketemu di Pindrang ini. Saya kira masih ada waktu atau waktu-waktu depan kita bisa berdiskusi. Dan yang paling saya senang sebenarnya kalau ada kegiatan itu disertai dengan diskusi. Kita berdiskusi apa hal-hal yang kita ingin kita tanya jawab lah dalam hal-hal agama secara komprehensif. Saya kira itu. Mohon maaf Pak Bupati dan Bapak-bapak semua kalau ini lebih panjang sekali. Sekali lagi mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.